warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo kawan pajak dimanapun berada. Selamat datang di podcast Bercerita Pajak oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Bersama saya Oce Punggasari, penyuluh Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut yang akan menemani waktu santai kawan pajak semuanya selama 30 menit ke depan. Iya. Ya, di podcast kali ini Tora mau bercerita tentang validasi dan registrasi masal NIK. Tentunya saya tidak sendirian ya. Masa saya ngobrol sendirian ya. Di podcast saya akan kedatangan narasumber handal kita yang kali ini agak lain ya, agak berbeda, yang biasanya cantik. Hari ini bapak-bapak ganteng ya, yang gantengnya nggak kalah dari Nicholas Saputra. Mari kita sambut Mas Indrianto Saputra. Indrianto Saputra, Indrianto Kusbandono. Gimana Mas Indri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat selalu Kak Sherly. Kak Sherly, Kak Oce biasanya Kak Pasar Kak Sherly ini Kak Oce ini. Iya, oke, kalau begitu kita langsung saja ya, Mas. Baik, langsung bahas podcast kita hari ini, ngobrol-ngobrol podcast kita hari ini. Sebelum materi itulah ya, pantun lah. Atau Mas Indri mau pantun? Boleh. Tapi pantun lama. Oh ya, oke. Kalau kawan pajak sudah dengar ya mohon maaf ya. Kepiting menjapit kerang. Cakep. Kerang dijapit di lubang batu. Artinya? Pasang kuping biar terang. Ini Kak Oce, penyuluh pajak nomor 1. Oke, karena Mas Indri yang dari Betawi dia aja pantun, saya juga nggak mau kalah nih, saya mau pantun dulu ya. Dari Tikala ke Teling jalannya padat. Cakep. Lewat jalan lain tapi kejauhan. Artinya? Mari kita ngobrol pajak dengan santai tapi tetap tepat, biar pendengar tambah paham dan langsung bisa praktekkan. Oke, siap. Oke. Langsung saja. Ini penjelasan awalnya dulu lah. Kan Mas Indri udah siap banget nih ya. Jadi kan biasa aja. Oh, biasa aja. Harus semangat. Jadi portal NPWP ini ternyata ada updatean ya, Mas ya? Betul. Nah, itu apa sih bedanya? Maksudnya layanan apa saja tuh Mas yang diupdate? Oke. Jadi kawan pajak ya, ada nama portal, namanya portal layanan kita nih, namanya portal npwp.pajak.go.id. Oh iya. Nah, gunanya untuk apa sih? Ya, intinya untuk validasi dan registrasi masal NIK, NIK. Banyak tuh kawan pajak ya, yang input NIK-nya tidak ditemukan. Ya, itu benar. Banyak tuh masalahnya. Aduh Pak, karyawan saya ratusan Pak yang tidak ditemukan NIK-nya. Ini mungkin lewat portal ini ketemu jawabannya. Ini mungkin adalah solusi ada solusinya. Slide-nya udah ditampilin. Oke, siap. Nah, langsung nih ya. Jadi langsung. Yang versi yang pertama ada dua versi. Portal npwp.pajak.go.id itu versi pertama adalah saat pemadanan NIK dan NPWP. Oke. Dulu mungkin tahun 2022 ya, sampai 2024. Nah, di 2025 ini ada versi 2.1. Ditambah fiturnya. Ya ini validasi NIK ya. Jadi gunanya untuk menambahkan layanan sebagai saluran bagi pemberi kerja dalam hal melakukan validasi dan sekaligus registrasi NIK penerima penghasilan di Kortex secara massal. Wah, berarti secara massal ya? Ya, gitu ya. Nah, yang versi 2.1 ini sebagai catatan ya, hanya dapat digunakan untuk pemberi kerja, badan, ya bisa perusahaan, atau instansi pemerintah, ya atau bendaharawan atau instansi pemerintah. Akses bagi pemberi kerja orang pribadi masih dalam tahap pengembangan. Jadi nanti untuk orang pribadi mungkin yang punya karyawannya banyak, ya, benar. Nah itu nanti juga akan diberikan akses layanan ini juga, validasi NIK. Tapi untuk saat ini belum ya, masih dalam pengembangan. Nah, untuk user yang sudah daftar sejak dulu ya, sejak pemadanan NIK NPWP, itu dapat langsung mengakses layanan validasi NIK tanpa registrasi ulang ya. Namun bagi untuk user yang baru saja mendaftar validasi NIK ini, maka hanya yang terbuka itu hanya jenis layanan registrasi layanan validasi NIK saja. Tapi untuk yang pemadanan NIK NPWP tidak terbuka. Jadi ada user lama, ada user baru ya. Kalau user lama dia komplit tuh. Ada pemadanan NIK NPWP dan validasi NIK. Tapi kalau untuk user baru
hanya validasi NIK saja. Oke. Seperti itu. Terus kemudian nih, apa sih sebenarnya Mas tujuan perubahan ini? Nah, Ada tujuan update-an? perubahannya nih Kak Oce nih. Ada 3 ya, intinya sih ada 3. Yang pertama, yang jelas kita akan memvalidasi dan registrasi massal NIK pegawai. Nah, ini sebagai saluran alternatif bagi pemberi kerja melakukan validasi NIK massal pada data kependudukan agar NIK pegawai atau penerima penghasilan dapat dimigrasikan dan terregistrasi di dalam Cortex. Oh, iya. Jadi iya. tidak lagi ditemukan kan ada selama ini yang menggantikan ketika membuat bukti potong ada namanya NPWP sementara yang Ya, 999. benar-benar. Nah, inilah gunanya untuk menggantikan NIK yang 99 tadi. Seperti itu. Itu untuk pengganti NIK yang 99 itu tujuan perubahan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk menyambut pelaporan SPT tahunan di Cortex di Maret dan April 2026 nanti. Betul. Jadi nanti ya untuk pegawai pajak untuk kawan pajak maksudnya. Untuk kawan pajak yang kemarin-kemarin NPWP-nya masih pakai NPWP sementara 99, bisa menggunakan validasi NIK ini. Nanti kalau sudah terregistrasi di Cortex, maka dibuat bukti potong pembetulan pengganti. Potong lagi ya? Bukti potong pengganti dengan NIK yang betul, yang sudah terregistrasi, dan lapor SPT pasal 21 pembetulan. Nah, untuk bukti potong yang 999 tadi itu langsung dihapus. Bukti potongnya ya, bukti potongnya dihapus, langsung bikin bukti potong yang baru di masa pajak yang sama dan dilaporkan bebarengan. Berbarengan aja. Iya, berbarengan, jangan masing-masing saya Iya. potong yang 99 dulu. Nanti saya pembetulan baru yang NIK yang benar. Oh, nggak gitu caranya. Seperti itu. Jadi nanti ketika saat lapor SPT tahunan di 2026 itu langsung terprofil data bukti potongnya. Ya. Seperti itu, Kak. Jadi itu akan memudahkan kawan pajak semuanya gitu. Karena selama ini kan masih banyak sih Mas ya yang pakai NPWP sementara ini. Ya, betul sekali. Ini solusinya ini harus kan ini udah November akhir Desember masih bisa. Masih bisa. Seperti itu. Oke. Terus kemudian apalagi ya next slide-nya ya? Next slide. Nah, ini apa itu? Ada perhatian khusus nggak yang harus diperhatikan secara khusus? Jadi kawan pajak ya, apakah nanti ketika NIK saya terregistrasi di Cortex otomatis kita punya NPWP langsung aktif Cortexnya? Oh tidak. Nah gitu. Jadi kawan pajak ya, yang NIK-nya tadi sudah divalidasi dan sudah terregistrasi di Cortex, tetap di Cortex itu belum terdaftar menjadi wajib pajak atau memiliki akses ke Cortex ya. Jadi status WP hasil validasi NIK-nya itu masih belum aktif SPDN. Yang itu ya, saya pernah lihat tuh kayak ada WP yang ke helpdesk gitu. Ini masih belum aktif SPDN. Ya, itu belum aktif SPDN. SPDN itu kepanjangan dari subjek pajak dalam negeri. Jadi subjek pajak dalam negerinya belum aktif. Jadi bukan merupakan wajib pajak aktif atau yang memiliki akses ke portal Cortex. Nah, apabila kawan pajak pemilik NIK-nya ini perlu untuk mengakses Cortex atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, bisa tuh langsung mendaftarkan NIK-nya secara mandiri melalui proses ya di Cortex tuh aktivasi akun WP. Nah, itu kalau sekadar untuk agar WP-nya dapat masuk ke Cortex ya, tapi tidak jadi wajib pajak, cuma minta akses masuk ke dalam Cortex saja, tapi tidak menjadi wajib pajak aktif gitu. Berarti tidak wajib laporan gitu kan? Tidak wajib lapor SPT, tapi bisa mengakses ke dalam Cortex ya. Misalkan seperti istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, tapi si istrinya ini bekerja sebagai direktur. Nah, seperti itulah contohnya kondisinya. Lalu bisa juga kalau mengaktifasi NIK-nya langsung aktif sebagai wajib pajak juga bisa. Tinggal aktifasi NIK sebagai wajib pajak, proses untuk mengubah status menjadi wajib pajak yang aktif di Cortex. Jadi tinggal aktifasi NIK saja. Demikian, Kak. Oke. Terus itu ada catatan pentingnya ya. Terus ini ada nggak sih Mas, gimana kalau misalnya tadi sudah dibahas ya, pemberi kerja masih menggunakan NPWP sementara. Jadi dia melakukan penerbitan bukti potong lagi atau gimana nih Mas?
Oh, tadi. jadi kalau misalkan NPWP-nya pakai NPWP sementara, setelah divalidasi NIK-nya, maka si pemberi kerja, perusahaan atau instansi pemerintah harus membuat bukti potong pengganti. Nah, bukti potong pengganti nanti dilaporkan di SPT pembetulan. Nah, bukti potong yang lama yang menggunakan NPWP 99 ya itu dibatalkan. Oh, itu dibatalkan. Nah, langsung bikin bukti potong yang baru. Bukti potong yang baru, jadi dilaporkan di SPT yang sama pembetulannya bebarengan seperti itu. Iya. Satu dibatalkan, satu buat bukti potong yang baru. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi para pemberi kerja dihimbau untuk memastikan NIK penerima penghasilannya sudah terregistrasi dan gitu. kalau sudah terregistrasi berarti batalkan bukti potong yang menggunakan NPWP sementara dan buat ulang bukti potong PPh-nya. Terus kemudian nih ada ininya nggak Mas, alur penggunaan layanan validasi NIK? Ada tentunya. Caranya nih ada 3 tahap ya Kak. Oce. Yang pertama, si pemberi kerja ya harus melakukan pendaftaran akun kan, ke portal npwp.pajak.go.id. Nah, diperlukan email untuk pemberi kerja ya untuk verifikasi pendaftaran. Nah, pastikan memilih jenis registrasi validasi NIK pada portal NPWP. Nah, itu yang penting ya. Nah, setelah kita berhasil mendaftarkan registrasi user si pemberi kerja tadi ke portal npwp.pajak.go.id, kita masuk ke tahap 2. Tahap 2, pemberi kerja akan mengunggah data NIK, data nama, nomor handphone, dan email pegawai ya. Untuk diperiksa kesesuaian dengan data administrasi kependudukan sebelum didaftarkan secara jabatan ke database Cortex ya. Jadi pastikan ketika mengunggah data NIK, nama, nomor HP dan email, terutama NIK sama nama itu harus sama persis dengan data kartu keluarga. Kartu keluarga. Okay. Ya, jangan ada selisih karakter ya di dalamnya. Seperti itu harus sama persis. Nah, setelah selesai unggah Excel ke portal npwp.pajak.go.id, maka langkah berikutnya kalau pajak tinggal memonitoring saja validasi dan registrasi NIK yang tadi. Nah, di Cortex ya bisa dilakukan di dashboard monitoring portal NPWP. Nah, proses registrasi ini dilakukan secara harian ya, maksimal 3 hari, H+3. Jika telah mendapatkan status ya pada kolom migrasi Cortex, maka NIK penerima penghasilan yang telah berhasil didaftarkan pada database Cortex seperti itu. Itu ada ininya nggak Mas? Ada flowchart-nya nggak? Tentu ada. Oh, tentu ada. Tentu ada flowchart-nya, tenang aja. Tenang aja. Tenang ada aja. Di slide. Ada urut-urutannya, ada di slide. Nanti kita paparkan. Oke. Nah, ini urut-urutannya nih. Urut-urutannya gimana ya, tuh? Berarti si pemberi kerja ya, baik perusahaan maupun instansi pemerintah masuk dulu ke portal npwp.pajak.go.id. Bagi pemberi kerja yang melakukan pendaftaran akun untuk akses portal NPWP dengan klik daftar di sini. Tapi kalau user existing yang sudah ada di sebelumnya sudah daftar di menu sebelumnya itu di validasi NIK NPWP, ya, dapat langsung mengakses layanan validasi NIK tanpa melakukan daftar ulang seperti itu ya. Jadi bisa langsung masuk. Kalau user baru ya klik daftar di sini lah, intinya begitu. Kalau user lama ya langsung login. Terus? Nah, yang pertama akan dimintakan untuk memasukkan NPWP 16 digit pemberi kerja ya. Entah itu instansi pemerintah atau NPWP perusahaan ya, pemberi kerja nama. Lalu masukkan email pemberi kerja yang aktif dan dapat diakses untuk memproses verifikasi permohonan. Nah, ini yang perlu catatan di sini adalah jika email belum pernah digunakan, maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan. Nah, jadi kalau belum didaftarkan, maka proses daftarnya bisa dilanjutin. Nah, jika email telah digunakan, silahkan gunakan email tersebut untuk login atau gunakan email lain. Nah, email yang diinput akan menjadi username untuk login di portal npwp.pajak.go.id. Seperti itu. Jadi krusial ini ya, NPWP dan alamat email ya, karena emailnya bakal jadi username-nya. Nah, setelah kita inputkan, kita masuk ke selanjutnya. Jadi di sini ada 4 tahapan ya kalau dilihat di formulir registrasinya, mulai dari tahapan data,
berupa instansi perusahaan, lalu data penanggung jawab, lalu ada data staff dan data lainnya. Nah, kita klik langsung ya selanjutnya. Oke. Begitu diklik selanjutnya, maka kita yang pertama diisi adalah untuk menginput data penanggung jawab nih Kak Uce. Ya. Data penanggung jawab berupa ada NPWP penanggung jawab, ya berarti PIC atau kepala instansinya, oke. Nah, nama penanggung jawab dan NIK penanggung jawab terisi otomatis. Jadi tinggal masukkan NIK-nya saja, maka NPWP penanggung jawab, nama penanggung jawab dan NIK penanggung jawab terisi secara otomatis, ya. Dengan membaca dari NPWP pemberi kerjanya. Tadi kan kita di depan ngisi NPWP pemberi kerja. Nanti ketahuan tuh PIC-nya siapa. Oke ya, yang terdaftar di master file wajib pajak. Nah, juga ada kemungkinan bahwa muncul notifikasi data penanggung jawab atau pemberi kerja tidak lengkap. Sehingga wajib pajak perlu mengajukan permohonan pemutakhiran data untuk melengkapi data penanggung jawabnya ke KPP tempat WP terdaftar. Nah, misalkan tadi data penanggung jawabnya tidak otomatis muncul, kosong datanya, ya berarti harus ke KPP terdaftarnya untuk perubahan data untuk menginputkan nama penanggung jawabnya siapa, PIC-nya siapa. Oke. Nah, kemudian silahkan isi sesuai data pemberi kerja. Nih, atas satu, nomor induk pegawai atau NIP-nya ya. Kedua, ID atau ID atas penanggung jawab sesuai data perusahaannya. Kemudian jabatan penanggung jawabnya. Lalu nomor handphone dan nomor handphone penanggung jawabnya. Seperti itu. Lalu bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada catatan ya, bahwa terdapat kemungkinan wajib pajak terdaftar dalam sistem DJP, namun data penanggung jawabnya atau penanggung jawab instansi atau perusahaan tidak lengkap, sehingga akan muncul notifikasi berikut. Nah, ada notifikasinya ya. Kalau ada notifikasinya tertulis ini data NPWP instansi atau perusahaan tidak ditemukan, ya. Terdapat data penanggung jawab instansi atau perusahaan yang tidak lengkap. Anda tidak dapat mengajukan permohonan registrasi pada saat ini. Untuk melengkapi data ke penanggung jawab, silakan hubungi KPP terdaftar. Nah, kalau seperti ini, kawan pajak tinggal datang aja, ya, mengharuskan wajib pajak untuk melengkapi data penanggung jawabnya di penanggung jawab perusahaan atau instansinya ya, ke KPP yang terdekat. Seperti itu, share. Nah, misalkan sudah berhasil nih nama penanggung jawabnya, kita lanjut ke proses berikutnya. Apa tuh? Yakni silahkan masukkan NPWP 16 digit staf atau pegawai yang ditunjuk yang telah diaktifasi menjadi NPWP. Jadi penunjukan stafnya siapa yang mau ditunjuk ya? Kalau tadi tunjuk penanggung jawabnya, sekarang staf yang akan menginputkan data tersebut ke portal npwp.pajak.go.id. Ya, jadi ada syarat stafnya juga harus ditunjuk juga. Nah, ada syaratnya. Gimana syaratnya? Nah, syarat staf yang dapat ditunjuk itu harus memiliki NPWP dengan status aktif. Oh, jadi nggak sembarang staf ya yang bisa ditunjuk, yang dikasih masuk ya? Iya, harus statusnya aktif. Ya, kemudian jika wajib pajaknya itu memilih untuk pisah harta atau memilih terpisah dalam pelaporan perpajakannya, itu apabila staf merupakan wanita kawin, ya, gitu, seperti itu. Jadi staf yang dapat ditunjuk untuk mengakses portal DJP ada dua syaratnya: memiliki NPWP yang dengan status aktif, kedua wajib pajaknya itu memilih untuk pisah harta atau memilih terpisah dalam pelaporan perpajakannya apabila staf merupakan wanita. Kalau stafnya perempuannya, stafnya laki-laki berarti satu aja ya, memilih NPWP dengan status aktif aja. Ya, seperti itu. Nah, untuk ada catatannya lagi, untuk wanita kawin yang pelaporan perpajakannya gabung dengan suami, tidak dapat didaftarkan sebagai staf atau PIC pada portal NPWP. Seperti itu. Jadi cari karyawan lain. Cari karyawan lain. Oke, yang statusnya pisah harta atau memilih terpisah. Atau yang laki. Oke, atau yang cowok ya, biar aman ya. Oke. Kemudian silahkan setelah itu masukkan isi data stafnya ya, berupa nomor induk pegawai atau ID staf, lalu jabatan staf dan nomor handphone staf. Lalu klik selanjutnya. Nah,
Langkah berikutnya, kita masuk ke data lainnya nih. Kita kan ada data staff, sekarang data lainnya. Nah, di data lainnya kita pilih jenis layanannya adalah registrasi validasi NIK untuk keperluan pendaftaran NIK secara massal. Ini krusial nih, Kak Oce ya, pilihnya jenis registrasinya pilihnya validasi NIK. Jangan sampai salah ya di pilih situ. ya ada. Oke, kemudian buat kata sandi untuk login ke portal NPWP, format kata sandinya tanpa batasan, ya, bisa kombinasi angka, kombinasi huruf dan sebagainya. Oh iya iya. Oke. Kemudian membuat PIN untuk keperluan saat melakukan upload file dan membuka file hasil konfirmasi. Nah, PIN-nya ini harus berupa angka, bukan huruf dan lain sebagainya. Jadi numerik. Jadi numerik aja Numerik ya. angka. Tapi tidak di sini tidak disebutkan jumlah digitnya berapa ya. Seperti itu. Berarti Mungkin PIN yang gampang minimal 4 kali ya, seperti PIN ATM ya. 4 atau 6 lah ya. 4 atau 6 seperti itu. Lalu kemudian bisa klik di sini untuk unduh format dokumen permohonan layanan validasi NIK. Bentuknya DocCX yang wajib ditandatangani oleh penanggung jawab dan staf yang direkam pada formulir registrasi. Nah, ini kita unduh juga formulirnya dalam bentuk DocCX, dalam bentuk doc, MS Word. Kemudian nanti kita isi tuh, ya, diisi formulir-formulirnya. Intinya sih semacam kayak pernyataan lah. Pernyataan gitu ya. Semacam pernyataan bahwa yang bertanda tangan ini direksinya siapa, gitu. kemudian staf yang ditunjuknya siapa. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi itu formulir permohonannya ada di dalam situ ya Mas ya? Ya, bisa di-download. Nanti jangan lupa nih. Nanti di PDF kan filenya. Oh, di-convert ke PDF. Di-convert ke PDF. Karena mau seperti diunggah itu. ya. Nah, ini ada catatan juga nih. Validasi sistem atas file yang diunggah untuk akun dengan jenis layanan validasi NIK registrasi massal hanya atas tipe file PDF. Nah, hanya PDF yang ya, seperti itu. Nah, kemudian namun isi permohonan PDF ini akan divalidasi oleh petugas jika terdapat kebutuhan peningkatan role akses ke jenis layanan konfirmasi pemadaran NIK NPWP di pengembangan aplikasi selanjutnya. Seperti itu, kawan pajak. Ya, jadi suratnya sudah lengkap nih Kak. Dalam satu aplikasi tinggal unduh, tanda tangan isi, tanda tangan, upload PDF-nya. Nah, cara uploadnya tinggal klik aja, pilih file. Pilih PDF-nya. Oke. Maksimal filenya 48 MB. Oh, besar. Besar, aman lah ya. Centang pernyataan lalu klik submit seperti itu. Nah, nanti cek email. Ada lewat masuk email. Masuk email yang didaftarkan pada tahap tadi sebelumnya pada 1.1 data instansi dan cek email masuk ke subjek verifikasi registrasi yang dikirim dari email portal npw@pajak.go.id ya. Nah, klik verifikasi permohonan untuk menyelesaikan proses pendaftaran akun portal NPWP-nya. Diklik tuh tombolnya Kak. Nanti ada tombol sukses, tinggal klik OK. Seperti itu. Berarti berhasil ya? Sudah berhasil didaftarkan. Siap untuk masuk ke dalam login. Jadi si petugas yang staf tadi yang ditunjuk itu ya, dia bisa masuk. Jadi portal yang staf tadi yang ditunjuk, dia masuk lagi ke portal npwp.pajak.go.id, dimasukkan tadi username-nya berupa email yang didaftarkan, kemudian masukkan passwordnya kata sandi, masukkan captcha, lalu klik login. Nah, di dalam nanti tinggal diklik tab validasi. Di tab validasi, kawan pajak mengupload Excel-nya. Oh, berarti Excel yang mau divalidasi NIK ya, yang mau divalidasi. Makanya dibilangnya massal ya Mas ya? Betul. Jadi kalau punya karyawannya sangat banyak, kawan pajak nggak mungkin dong satu-satu. Nggak mungkin kan. Nah, ini bentuknya Excel. Nah, format Excel-nya dapat dari mana? Dari aplikasi juga. Ada juga disediakan. Iya, disediakan. Ada untuk unduhnya format Excel-nya seperti apa, tinggal diikuti saja cara pengisian Excel-nya yang ada di dalam. Nah, kalau sudah sesuai dengan format yang ditentukan, kita bisa upload. Nah, setelah klik tadi tombol validasi ya. Nah, ini untuk format Excel-nya bisa diunduh, ada format validasi NIK.xlxs. Nah, klik here, tinggal di-download ya. Nah, isi Excel-nya setidaknya seperti ini nih, harus dicek enable editing. Yang perlu diisi nomor ya, nomor urut karyawannya, NIK,
nih karyawan, kemudian namanya, nama penerima penghasilan atau nama karyawannya, nomor HP. Nah, nomor HP harus diisi diawali dengan 08. Oh, 08 bukan 62 bukan plus ya? 62 Ya, itu. atau 62 gitu ya. Terus email. Nah, pastikan nih di sini ya, sistem akan memvalidasi dan yang diproses menjadi valid hanya yang kecocokannya 100%. Oke ya. Termasuk penulisan huruf besar, huruf kecil ya, atau gelar jika ada dalam identitas KTP atau KK. Jadi pastikan tata cara penulisan di KK-nya itu harus diperhatikan. Iya, huruf besar, huruf kecil. Nah itu huruf besar, huruf kecil biasanya sangat spasi, ya. gelar. Nah, Wah itu seperti itu ya. Harus sama persis, hanya yang 100% sama identik dengan data di Dukcapil itu yang akan divalidasi. Jadi dari KTP KK ya. KK jangan KTP. KK ya. KK. Karena ada kasus langka sih. KTP dan KK-nya berbeda cara gitu penulisannya seperti itu. Ya. Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini pastikan juga nomor handphone dan email data pribadi pegawai itu juga harus valid ya, karena ini akan digunakan untuk proses aktivasi akun WP atau aktivasi NIK menjadi NPWP di Cortex di kemudian hari jika wajib pajak memerlukan untuk aktivasi menjadi wajib pajak aktif. Jadi nomor HP dan nomor emailnya harus valid ya, harus aktif seperti itu. Jangan gonta-ganti nomor HP, jangan gonta-ganti nomor alamat email kalau pajak ya. Harus. Kalau yang ini nggak boleh move on ya? Iya, yang ini nggak boleh move on. Edwin boleh move on, yang ini nggak boleh move on. Email sama nomor HP ya, udah nggak boleh move on. Oke, lanjut. Nah, sekarang saatnya tadi sudah Excelnya kita unduh, udah kita isi. Nah, bagaimana tata cara penamaan? Oh, ada. Iya. Persyaratannya ya. Persyaratan nama file. Nama filenya. Nah, nama filenya bisa diisi dengan NPWP ya. NPWP pemberi kerja tentunya ya. Bisa dikasih nama NPWP 16 digit ya, atau plus kode cabangnya kalau dulu ya. Oh iya. Tapi sekarang udah nggak ada kode cabang, berarti pakai NPWP 16 digit aja ya. NPWP 16 digit. Pakai 16 digit saja. Kemudian buka pencarian, direktory file, Excel dengan pilih file, klik open lalu upload seperti itu. Seperti biasa lah Excelnya ya. Nah, setelah berhasil diupload, kawan pajak tinggal monitoring aja, Kak. Oh, gitu. Yang tadi 3 hari itu. Nah, tinggal di monitoring aja, di tab monitoring, dicek selama maksimal 3 hari, ya, maksimal 3 hari. Nah, nanti di situ ada statusnya tuh. Ada kawan statusnya. pajak. Akan berubah. Apa statusnya? Ada gagal, diproses, selesai. Nah, kalau gagal, misalnya, kenapa statusnya gagal? Terdapat kesalahan pada server saat melakukan proses permohonan. Silakan coba kembali. Kalau statusnya gagal, upload ulang. Artinya seperti itu. Kalau statusnya diproses, berarti sistem sedang melakukan proses validasi NIK secara otomatis. Seperti itu. Berarti masih nunggu. Yang status ketiga, selesai. Artinya permohonan selesai, diproses, validasi NIK, dan selanjutnya dapat dipantau status registrasinya. Migrasi ke Cortex dengan klik tombol detail monitoring. Nah, di pojokan ada itu. Ada kolom aksi itu. Ada kolom aksi, nah, bisa diklik di situ kalau nanti sudah selesai. Nah, pada kolom aksi, proses ini dilakukan secara harian, ya maksimal H+3. Nah, nanti diklik kolom aksi, nanti kelihatan tuh. Kolom-kolom per nama-nama pegawai. Di detail monitoring kelihatan ada yang statusnya valid, karyawan tersebut. Kalau statusnya valid by data Dukcapil, itu artinya si karyawan si pegawai ini diberikan ketika data NIK-nya dan nama sudah sesuai dengan data kependudukan. Dan ini adalah pertama kali data tersebut divalidasi. Jadi baru pertama kali nih. Jadi yang dulu-dulu belum pernah divalidasi sama ke Dukcapil. Jadi masih fresh nih NIK-nya. Kedua, statusnya adalah valid by data portal. Nah, ini maksudnya adalah NIK si pegawai tadi dan namanya sudah tervalidasi, namun data tersebut sudah pernah
divalidasi sebelumnya oleh wajib pajak lainnya. Oh. Dan datanya sudah tersimpan di database lokal portal DJP. Jadi mungkin kan orang kerjanya pindah-pindah. Oh iya. Ya kan orang kerja pindah-pindah, soalnya pemberi perusahaan yang sebelumnya divalidasi NIK dulu. Oke. Nah, terus dia di perusahaan baru pindah lagi, resign, pindah perusahaan baru, dia validasi NIK lagi. Ya, seperti itu. Nanti statusnya valid by data portal. Oke. Status yang ketiga adalah tidak valid. Nah, ini namanya tidak sesuai dengan NIK di Dukcapil atau namanya tidak sesuai dengan data portal. Jadi status jika data NIK sesuai tetapi data nama tidak sesuai karena tingkat kemiripan namanya tidak mencapai 100% dari data Dukcapil. Jadi tidak valid, ini ada ketidaksesuaian nama lah intinya ya. Baik di data Dukcapil maupun di data pajak. Iya. Mungkin ada selisih satu karakter atau selisih spasi, huruf besar, huruf kecil, mungkin dan kayak sebagainya. Nicholas tulisannya satunya pakai H, satunya enggak kan? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak valid, data NIK tidak ditemukan. Nah, kenapa itu Mas? Kalau itu status apa? itu jika NIK yang dimasukkan sendiri tidak valid dan tidak ditemukan. Jadi di Dukcapil nggak ada data NIK-nya itu. Kemungkinan salah ketik kali. Nah, bisa kalau seperti itu, silahkan datang ke Dukcapil ya untuk memperbaiki status kependudukan NIK kependudukannya itu. Mungkin ada permasalahan di mana, tolong datang saja ke Dukcapil ya. Oke. Jadi yang paling bagus itu berarti valid ya Mas ya. Yang terbagus paling oke adalah yang valid by data Dukcapil, 2 valid by data portal. Itu yang paling oke. Oke. Berarti dalam satu file tersebut saat diupload itu kalau misalnya ada yang tidak valid, dia tetap maksudnya berhasil ya, tetap selesai gitu ya. Selesai untuk monitoringnya tadi selesai ya. Cuma di dalamnya datanya misalnya ada 100 karyawan, ternyata ada yang tidak valid, itu ada misalnya ada 20 gitu. Tapi itu tetap selesai ya berarti ya. Iya, berarti tetap selesai monitoring. Nah, tinggal tindak lanjut dari masing-masing perusahaan atau instansi pemerintah ke masing-masing karyawannya. Apa mungkin juga typo ketika membuat Excel-nya, kan bisa juga kan? Iya, benar. Ketika Excel-nya typo, ya kalau itu mah gampang ya, tinggal upload ulang aja, tinggal perbaiki Excel-nya sesuai data KTP dan KK, upload ulang. Berarti kan yang diupload ulang yang diperbaiki aja ya Mas ya? Betul sekali. Tapi kalau seperti tadi, data NIK tidak ditemukan, tidak ada di... berarti harus ke Dukcapil. Atau ada kesalahan penulisan nama. Kalau data penulisan nama di KK ada kesalahan, tidak sama dengan di Dukcapil dan di pajak, ya harus perbaiki ke Dukcapil. Tapi kalau ada kesalahan nama yang di data pajaknya, ya bisa mungkin datang ke KPP untuk perubahan data, gitu seperti itu. Disesuaikan kesalahannya di sebelah mana. Tapi kalau sebelah sini kayaknya Dukcapil ya. Oke. Next ya. Nih. Setelah tadi sudah berhasil ada status upload, ada juga di sini kolom migrasi Cortex. Jadi kawan pajak bisa dicek di kolom migrasi Cortex ya. Di sana akan menjelaskan bahwa NIK yang sudah tadi statusnya valid ya. Maka proses selanjutnya adalah proses migrasi registrasi ke Cortex. Proses migrasi registrasi akan dilakukan secara harian maksimal H+3 sejak divalidasi di hari dan jam kerja. Silakan menunggu dan lakukan monitoring berkala pada menu detail monitoring. Nah, jika terdapat keterangan pada kolom migrasi Cortex, jika suatu NIK telah selesai dimigrasikan dan terregistrasi di Cortex. Nah, kalau sudah maka pemberi kerja diimbau untuk yang pertama membuat ulang bukti potong PPh pasal 21 bagi pemilik NIK yang sudah selesai dimigrasi. Nah, sebelum membuat ulang bukti potong, batalkan dulu bukti potong lama yang sebelumnya menggunakan NPWP sementara yang 99 tadi atas nama karyawan tadi. Nah, setelah tadi sudah membuat bukti potong, setelah membatalkan dan membuat bukti potong, setelah itu melakukan pembuatan ulang
SPT pembetulan. SPT pembetulan. Jadi jangan SPT masa lupa. PPh pasal 21 pada masa pajak dilakukannya proses pembatalan atau pembuatan bukti potong PPh. Seperti itu. Jadi tetap ya kawan pajak kalau sudah terregistrasi di Kortex, di statusnya itu ya, urutan pekerjaan berikutnya adalah membatalkan bukti potong yang NPWP sementara, membuat bukti potong ulang dengan NPWP dengan NIK yang sudah terregistrasi. Langkah ketiga adalah melaporkan SPT pembetulan PPh pasal 21. Oh, berarti itu migrasi Korteksnya itu otomatis ya, Kak ya? Iya, seperti itu. Jadi otomatis migrasi Korteksnya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang pegawainya dia resign, berarti kan tadi udah valid ya, Mas ya? Udah valid, berarti kemungkinan besar bukti potongnya itu tidak perlu diganti ya. Nah, jadi yang perlu diganti tuh hanya bukti potong yang sementara tadi yang pakai NPWP sementara. Jadi dipastikan kalau misalnya bukti potong NPWP-nya NIK-nya tuh sudah benar di bukti potong yang di masa itu, berarti nggak perlu dilakukan penggantian ya. Betul. Terus juga mungkin ya udah silakan Kak Aser, Kak lanjut ke lanjut berikutnya. ya. Oh, udah berarti stepnya tadi udah selesai sampai di situ. Sampai di situ. Oke. Terus kita sekarang lanjut ke FAQ. Jadi apa aja sih biasanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan? Jika NIK yang saya daftarkan ternyata sudah terdaftar nih di Kortex, apakah data yang saya unggah akan menimpa data lama gitu? Oh, tidak. Tadi kan jelas tidak akan menimpa data yang lama. Jadi aman. Jadi prosesnya itu FIFO, first in first out, data yang pertama kali didaftarkan dan valid itu yang dipakai. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar data NIK untuk yang valid bisa digunakan untuk membuat bukti potong PPh? Nah, datanya itu paling lama dilakukan secara harian maksimal H+3 sejak tadi upload lah ya. Sejak tanggal upload. Nah, di monitoring nanti kawan pajak tinggal monitor aja setiap hari di menu monitoringnya. Oke, terus kalau misalnya nih status NPWP atau NIK pegawai di Kortex setelah didaftarkan secara massal, bagaimana statusnya? Statusnya masih belum aktif atau belum aktif SPDN. Maksudnya wajib pajak belum langsung aktif menjadi WP. Belum ya. Baru diregistrasikan saja NIK-nya, tapi nggak langsung jadi wajib pajak aktif gitu loh. Jadi aktif untuk akun Korteksnya aja gitu ya? Belum juga. Jadi keperluannya hanya agar pemberi kerja perusahaan bisa membuat bukti potong. Seperti itu. Supaya NIK-nya itu valid gitu? Iya. Pas dibikinkan bukti potong. Terus jadi jangan takut ya. Jadi tidak waktu diregistrasikan langsung jadi WP gitu. Harus lapor SPT. Lapor SPT, ya benar. Enggak. Oke. Terus apakah pemberi kerja dapat mengunggah beberapa file Excel? Oh, tentu bisa. Namun karena proses validasi menggunakan skema tiketing, maka ya tetap harus antri ya sesuai antrian. Sesuai antrian. Terus kemudian apakah pemberi kerja yang merupakan orang pribadi dapat mengakses layanan aktivasi NIK? Untuk saat ini masih belum. Tadi belum ya. Di awal ya. Tapi nanti masih dalam pengembangan. Untuk saat ini baru untuk wajib pajak badan perusahaan atau instansi pemerintah saja. Semoga sih tidak lama bisa juga digunakan untuk orang pribadi yang punya karyawan banyak. Betul. Seperti itu. Terus apakah ada perbedaan jenis registrasi atau role antara layanan pemadanan NIK NPWP dan layanan validasi NIK ini? Oh ya, baik. Ini tadi sudah spill sebenarnya di dalam. Intinya ada perbedaan sedikit lah ya. Untuk layanan pemadanan NIK NPWP itu role konfirmasi. Tujuannya adalah untuk mengecek validitas NIK NPWP. Konfirmasi apakah NPWP 15 digit dan NPWP 16 digitnya NIK-nya itu sudah padan apa belum. Kemudian untuk proses registrasinya itu memerlukan persetujuan petugas DJP untuk akses login ke dalam portal NPWP. Hak aksesnya itu lebih luas, Kak. Oh, lebih luas. Hak aksesnya bisa menggunakan fitur konfirmasi NPWP, bisa juga menggunakan fitur validasi NIK atau fitur yang baru. Fitur lama bisa pakai, fitur baru bisa pakai. Wah, mantap. Nah, kalau untuk layanan validasi NIK aja atau role validasi, tujuannya adalah untuk mendaftarkan NIK penerima penghasilan atau pegawai yang belum terdaftar di Kortex agar bisa dibuatkan bukti potong PPh-nya, Kak. Nah, berfungsi sebagai saluran eskalasi jika NIK tidak ditemukan saat pembuatan bukti potong. Jadi kawan pajak kalau ada karyawan NIK-nya
tidak ditemukan di Cortex, nggak perlu lapor satu-satu ke penyuluh atau ke AR, lewat aplikasi ini aja. Lewat aplikasi langsung kelihatannya. Oke. Kemudian proses registrasinya ini adalah otomatis. Ya, setelah verifikasi email tidak memerlukan persetujuan petugas DJP seperti itu. Benar. Nah, kemudian hak aksesnya hanya satu fitur, ya, yaitu fitur untuk validasi NIK. Seperti itu. Jadi fitur yang lama seperti fitur pemadanan NIK NPWP tidak diberikan. Tidak diberikan. Gitu. Oke. Oke, next. Berarti itu ya, materi serinya sudah selesai. Seperti itu, Kak. Ada lengkap sekali ya, lengkap sekali sih. Semoga jelasin. Nanti kita tampilkanlah slide-nya seperti biasa. Kita pengennya kawan pajak tuh lebih mudah lagi. Benar-benar kan kalau misalnya sambil ngobrol mungkin ada yang tidak fokus gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada yang misalnya tadi ketinggalan juga gabung, bisa diputar ulang ini. Bisa diputar ulang dan ada slide-nya juga di situ kita tampilkan supaya kawan pajak paham nih. Oh, ini tadi memang yang FAQ tadi tuh yang banyak ditanyakan, boleh ini enggak, boleh ini enggak gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi rasanya materinya edukasi kita hari ini cukup ya, Mas Indri ya? Oke, makasih. Oke, kawan pajak semuanya, saya Oce Pungkasari dan Indrianto pamit undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.